Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat pagi. Bertemu kembali dengan materi IPS kelas 9 semester 1 di bab pertama. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, kita lakukan berdoa lebih dulu. Semoga hari ini Allah berikan kita keberkahan, kemudahan, keselamatan, kesehatan, dan semangat. Insya Allah hari ini kita diberikan keberkahan. Anak-anak sekalian, pada materi ini Bunda akan menyampaikan tentang bab pertama, yaitu interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan di benua lainnya. Bab ini kita telah bahas di bab yang kemarin, tapi kita lanjutkan di subbab yang kedua, yaitu tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Anak-anak, pada materi ini tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan nanti anak-anak dapat mendeskripsikan keadaan alam negara-negara di dunia, yaitu di benua Asia dan benua lainnya. Yang kedua, yaitu dapat membandingkan kondisi alam negara Jepang dan negara lainnya. Yang pertama yang kita bahas yaitu kondisi alam negara-negara di dunia, yaitu negara Jepang. Secara astronomis, Jepang terletak di antara 30 derajat lintang utara sampai dengan 40 derajat lintang utara, dan di antara 128 derajat bujur timur sampai dengan 146 derajat bujur timur. Jepang mengalami dua iklim, yaitu iklim yang berada di Jepang, yaitu iklim subtropis dan iklim sedang. Jepang didominasi oleh pegunungan dengan jumlahnya yaitu 70% yang merupakan bagian dari rangkaian sirkum Pasifik, di mana Jepang merupakan negara industri maju. Komoditas utamanya adalah barang elektronik dan kendaraan bermotor. Pertumbuhan penduduknya 0,01% per tahun. Sekitar 90% penduduk Jepang berdiam di kota, khususnya di Pulau Honshu. Anak-anak, kita mengenal Jepang. Jepang memiliki kota di mana pulau utamanya adalah satu, ada Pulau Honshu. Pulau ini terluas, yang ibu kotanya di Jepang yaitu di Tokyo. 2. Pulau Hokkaido. 3. Shikoku. Ada 3 negara dengan julukan macan Asia, yaitu Jepang, Singapura, dan Korea Selatan. Kita akan mengenal tentang kemajuan di Jepang. Bidang kemajuannya yaitu 1. Bidang pertanian dengan luas lahannya 16%. Pertanian di Jepang sangat maju karena kesuburan tanah dan sumber daya manusianya yang berinovasi di bidang pertanian, yaitu bisa memanfaatkan teknologi untuk menciptakan varietas baru unggulan. Yang mendukung pertanian Jepang maju yaitu memiliki pupuk dan obat-obatan. Yang ketiga, memiliki alat pertanian yang modern. Hasil pertanian yang dicapai oleh Jepang yaitu diantaranya ada padi,
kentang, jagung, sayur-sayuran, ada teh, jeruk, dan apel. Kota utama Jepang. Jadi ada beberapa kota utama yang berada di Jepang, di antara kota Tokyo yaitu ibu kota Jepang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan yang bertaraf internasional. Kota Osaka yaitu sebagai pusat industri tekstil. Kota ini merupakan kota terbesar kedua. Yang ketiga yaitu Nagoya, di mana Nagoya merupakan pusat industri pesawat terbang, otomotif, lokomotif, dan industri besar. Yang keempat yaitu kota Kyoto, yang merupakan ibu kota Jepang di tahun 1868. Hingga sekarang berkembang pesat pendidikan dan kebudayaan di kota Kyoto. Yang kelima yaitu kota Ginza. Kota Ginza merupakan pusat kota hiburan, bisnis, perdagangan yang bertaraf internasional. Berikutnya tentang perikanan dan peternakan di Jepang. Kemajuan perikanan dan peternakan di Jepang, perikanannya dipengaruhi oleh dua arus, yaitu pertemuan arus hangat dan arus dingin, yaitu arus Kuroshio dan arus Oyashio. Hasil ikan di Jepang antara lain ada salmon, makarel, tuna, hiu, haring, dan ikan paus. Peternakannya yang berkembang antara lain yaitu babi, ayam, dan sapi. Kita juga mengenal kemajuan industri di Jepang. Industri di Jepang diantaranya menghasilkan produk permainan, barang elektronik, mobil atau otomotif, obat-obatan, bahan kimia, tekstil, bahan makanan olahan, semen, kertas dan barang cetakan, kamera, juga alat transportasi. Yang kedua, kita mengenal kondisi alam negara di dunia yaitu Amerika Serikat. Kita lihat di letak astronomis Amerika Serikat, yaitu terletak di antara 24 derajat sampai 33 menit lintang utara dan 70 derajat 23 menit lintang selatan dan 172 derajat 27 menit bujur barat sampai dengan 66 derajat 51 menit bujur barat. Di bagian barat Amerika Serikat terdapat deretan pegunungan. Di bagian tengah terdapat dataran rendah yang banyak memiliki danau. Di bagian timur terdapat dataran tinggi dan pantai yang dibatasi oleh pegunungan Appalachian. Mata pencaharian utama penduduk Amerika Serikat adalah di sektor jasa dan industri. Iklim Amerika Serikat dipengaruhi oleh keadaan alam. Tingkat pertumbuhan penduduknya yaitu di 0,6% per tahun. Sebagian besar penduduknya tinggal di perkotaan. Kita akan mengenal iklim di Amerika Serikat. Iklim Amerika Serikat yaitu ada iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran,
iklim subtropik, juga iklim dingin di kutub yaitu di Alaska. Secara umum, Amerika Serikat mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Bentuk kemajuan Amerika Serikat yang pertama yaitu di bidang pertanian. Sebagai negara kontinental, Amerika Serikat memiliki lahan pertanian yang cukup luas, hampir 47%. Produk unggulan di Amerika Serikat antara lain: satu, yaitu ada kawasan lahan gandum yang dibagi gandum musim dingin di Kansas dan gandum musim semi di Montana. Yang kedua, yaitu ada kawasan lahan kapas berada di Texas, Alabama, Georgia, dan Louisiana. Yang ketiga, di bidang pertanian yaitu ada kawasan lahan jagung, yaitu terletak di Ohio, Iowa, Minnesota, Missouri, dan di Indiana. Yang kedua, kemajuan di peternakan dan perikanan, yaitu banyaknya padang rumput yang berada di Amerika Serikat. Hasil hewan ternaknya berupa sapi, kuda, biri-biri, babi, dan unggas. Hasil ternak utamanya berupa daging, kulit, wool, susu, juga telur. Adapun perikanannya diusahakan secara besar-besaran di wilayah Samudra Atlantik. Yang ketiga, kemajuan di pertambangan. Bahan mineral utama Amerika Serikat diantaranya ada batu bara, yang lokasi terbesarnya di Alabama hingga Pennsylvania. Yang kedua yaitu minyak bumi, terletak di Ohio, Texas, Oklahoma, Pennsylvania, dan California. Yang ketiga yaitu biji besi, banyak terdapat di pegunungan Mesabi, yaitu dekat dengan Danau Superior. Yang keempat, di pertambangannya berupa emas yang terdapat di Nevada, Sacramento, dan Colorado. Yang kelima yaitu ada tembaga, timah, dan bauksit, yaitu banyak terdapat di Arkansas dan Arizona, juga Montana. Kemajuan di industri. Amerika juga memiliki kemajuan di industri, di mana industri terbesarnya berupa antara lain yang berada di Amerika Serikat ada industri baja. Dua, ada industri kilang minyak. Yang ketiga ada industri tembaga. 4, ada industri tekstil. 5, ada industri pesawat terbang, mobil, dan peralatan militer. Kemudian juga ada industri mesin pertanian. Yang selanjutnya ada industri wool dan sutra. Itu hasil perindustrian Amerika Serikat. Selanjutnya di kemajuan di perdagangan. Amerika Serikat merupakan negara yang menganut
paham ekonomi kapitalis dengan perdagangan bebas. Perdagangan yang diekspor Amerika Serikat antara lain yaitu ada mesin-mesin otomotif, pesawat terbang, barang elektronik. 3. Ada bahan-bahan makanan dan minuman. 4. Ada persenjataan dan alat-alat kedokteran. 5. Bahan-bahan kimia dan obat-obatan. Amerika Serikat juga impor dari negara berkembang berupa bahan baku industri seperti minyak, gas, kayu, kopi, gula, karet, dan bahan baku industri yang lain yang tidak bisa dihasilkan di Amerika Serikat sendiri. Kita akan mengenal kota utama di Amerika Serikat, yaitu ada kota Washington DC, merupakan pusat kendali pemerintahan dan istana kepresidenan. Yang kedua ada New York, yaitu kota terbesar sebagai pusat perdagangan dunia, juga sebagai pusat pasar bursa dunia, juga sebagai markas besar PBB. Yang ketiga kota Los Angeles, yaitu sebagai pusat industri perakitan, komunikasi, keuangan, dan busana, juga sebagai pusat industri pesawat terbang dan perlengkapan militer. Kota yang keempat yaitu kota Chicago, sebagai pusat pemotongan hewan ternak, pengecoran logam dan baja, juga sebagai kota produsen alat kedokteran, perlengkapan perkereta apian, sabun, cat, kosmetik, mesin industri, dan perlengkapan olahraga. Yang kelima yaitu kota Philadelphia. Kota ini merupakan kota pusat industri kimia, pusat obat-obatan, pusat pengolahan makanan dan barang-barang cetakan, juga kota ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebagai pusat industri kesehatan utama. Kota atau negara di dunia yang ketiga yang kita pelajari yaitu ada Inggris. Inggris terletak pada 50 derajat lintang utara sampai dengan 60 derajat lintang utara dan 80 bujur barat sampai dengan 20 bujur timur, dengan luas wilayah Inggris yaitu 244.110 km persegi. Posisinya berada di benua Eropa yang secara geografis berbatasan di sebelah utara Inggris, berbatasan dengan Samudra Atlantik. Di sebelah selatan Inggris berbatasan dengan Selat English Channel. Di sebelah barat Inggris berbatasan dengan Irlandia dan Samudra Atlantik. Di sebelah timur berbatasan dengan Laut Utara. Inggris
adalah negara maju di kawasan benua Eropa dengan ibu kota London. Kepala negara dipimpin oleh seorang ratu, yaitu Ratu Elizabeth II. Sedangkan kepala pemerintahannya yaitu oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh rakyat setiap 5 tahun melalui pemilu legislatif. Inggris terkenal dengan sebutan Britania Raya. Pembagian wilayahnya ada 4, yaitu ada negara Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara. Industri yang berada di Inggris atau yang berada di Britania Raya, di antaranya ada industri permesinan, peralatan listrik, perangkat elektronik dan komunikasi, kemudian industri otomotif, juga industri perkapalan, pesawat terbang, dan perminyakan, juga pengolahan makanan. Itu merupakan industri yang berada di Inggris atau di Britania Raya. Negara yang keempat yaitu yang kita pelajari, yaitu negara Mesir. Mesir secara astronomis terletak pada 25 derajat bujur timur sampai dengan 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara sampai dengan 32 derajat lintang utara. Posisi Mesir secara geografis berbatasan, yaitu Libya berada di sebelah barat, Sudan berada di sebelah selatan, jalur Gaza dan Israel juga Laut Merah di sebelah timur, dan Laut Tengah di sebelah utara. Mesir memiliki iklim subtropis. Kita mengenal Mesir dalam bahasa Inggrisnya yaitu ada Egypt, yang merupakan negara yang terletak di dua benua, yaitu negara Mesir terletak antara benua Afrika dan benua Asia. Sistem pemerintahan Mesir yaitu Republik Presidensial, yaitu kepala negara adalah seorang presiden yang dipilih selama 4 tahun sekali dan boleh menjabat selama 2 kali. Ibu kota Mesir yaitu Kairo. Tentang alamnya di Mesir yaitu bahwa secara garis besar Mesir dibagi menjadi 5 kawasan. Yang pertama yaitu Semenanjung Sinai, yaitu dataran tinggi yang terletak di sebelah timur terusan Suez dan memanjang sampai perbatasan Arab, Yordania, dan Israel. Di mana di Semenanjung Sinai terdapat gunung tertinggi yaitu Gunung Katerina dengan ketinggian kurang lebih 2.637 meter. Yang kedua, kawasan yang kedua yaitu Gurun Barat. Gurun Barat terletak di sebelah timur Libya dan terdapat daerah depresi. Yang dimaksud dengan daerah depresi yaitu daerah yang letaknya lebih rendah dari permukaan air laut. Kawasan yang ketiga di Mesir yaitu
Gurun Timur. Gurun Timur yaitu kawasan yang membentang ke timur dari lembah Sungai Nil sampai dengan Laut Tengah. Kawasan yang keempat yaitu lembah Sungai Nil. Lembah Sungai Nil merupakan pusat permukiman penduduk di negara Mesir dan merupakan sungai terpanjang di dunia. Perekonomian Mesir antara lain yaitu berupa peternakan dan pertanian, yang kedua pertambangan, yang ketiga yaitu perdagangan dan pariwisata. Itulah anak-anak materi kita yang kita pelajari hari ini, yaitu dari kondisi alam negara-negara di dunia. Untuk itu materi kita sudah selesai. Sekarang kalian kerjakan tugas soal berikut dengan benar dan jelas. 1. Sungai Huanghe mengalir di wilayah Tiongkok, di mana sungai ini sering disebut sebagai sungai kesedihan. Apa alasannya? Yang kedua, perindustrian telah berkembang dan bahkan sebagai tulang punggung perekonomian di Amerika Serikat. Sebutkan 5 industri besar di Amerika Serikat. Yang ketiga, jelaskan dampak penting adanya arus Kuroshio dan Oyashio di Jepang. Kerjakan di selembar kertas, dikumpulkan sebagai tugas. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piro Mas? Setengah jam Mas. Good. Iki piye, stop recording? Iya.